Sedih. Ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya, pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti, ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu loh. Tetapi ketika diserang-serang terus, ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini. Menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direk Krimsus, Pak Wadir Krimsus, Pak Kanit, Pak Panit, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Bang, laporan apa bang yang tadi tidak sesuai dengan apa yang di fakta yang abang temukan lah begitu? Begini, mengenai pokok materi yang sudah kami berikan dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tidak bisa buka karena kami memiliki strategi pembelaan. Tentu kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Kami memiliki dasar mengatakan demikian. Artinya abang yakin di sini bahwa klien abang itu nggak ada masuk unsur pidana gitu. Begini, kami tidak yakin hanya berdasarkan apa yang ingin kami sampaikan. Kami yakin berdasarkan fakta dan pembuktian. Bukti-bukti yang sudah kami lihat, kami yakin bahwa ini jauh daripada dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dilaporkan bahwa sekali lagi Dr. Richard sudah menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya dan sudah memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Begitu. oh, kita nggak hitung. Ya, belum. Poin-poinnya aja mungkin dari jam 11 ya. Dari jam 11 tadi. Kurang lebih. Poin-poinnya aja mungkin dok, seperti apa mungkin tadi? Wah, aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya, yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi. Belinya juga terindikasi barangnya bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen itu ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satupun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Itu udah komunikasi dengan pelapor nggak sih? Dengan adanya ini mungkin tidak selaras ya mungkin ya. Untuk apa kita komunikasikan? Kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapin proses hukumnya. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah pelapor dapat disebut sebagai konsumen? Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan memang nggak beli di tempat resmi. Ya, bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya palsu. Ada perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dr. Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, aku nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya.
Jadi bisa jadi itu juga bukan aku, bisa jadi itu dibuat-buat, dikarang-karang, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas bukan